Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Saat ini saya sedang berada di lokasi tanam cabai Imula Reborn. Beberapa hari terakhir kemarin saya selalu membuat video tentang tanaman semangka dan melon. Jadi untuk hari ini mengawinkan hari yang ketiga untuk semangka. Kemarin ada yang tanya di kolom komentar YouTube, kok cabenya nggak pernah di-upload. Makanya sekarang saya sempatkan untuk melihat kondisi terbaru dari tanaman cabai. Jadi pada hari ini tanaman cabai ini berumur 26 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini. Ini daunnya agak sedikit keriput. Ini kemarin sempat diserang hama trip, jadi tripnya lumayan bandel. Padahal saya sudah rutin melakukan penyemprotan. Jadi sempat telat 1 hari saja tripnya sudah menyerang, tapi ini sudah pulih. Masih ada hama ulat, jadi hari ini acaranya penyemprotan untuk mengatasi serangan hama ulat. Coba kita lihat sebelahnya, pupusnya sudah kembali normal, sudah kembali bening. Jadi kalau ada tanaman cabai Anda yang terserang trip, jangan panik, tapi segera lakukan penyemprotan rutin setiap hari, tidak masalah. Misalnya setiap sore malah lebih bagus. Jangan khawatir overdosis. Gunakan Dimolis 1 sendok per tangki, semprot tiap hari selama seminggu berturut-turut. Pupusnya bisa pulih. Dan jangan lupa tambahkan ZPT, zat pengatur tumbuh. Saya menggunakan Agrokip 1 tetes per tangki, dan seperti ini hasilnya. Jadi daun yang pupus yang tadinya keriting, keriput, sudah normal, dan pupusnya sudah bersemi kembali. Memang untuk lingkungan di daerah sini hama trip dan juga kutu-kutuan lumayan banyak. Jadi untuk penyemprotan harus benar-benar rutin, jangan sampai telat. Cuman kelebihannya daerah sini airnya mudah, kemudian tanahnya juga cocok. Cabai ataupun melon, semangka tidak mudah terserang layu di daerah ini. Tapi kelemahannya hama trip dan kutu-kutuan di sini lumayan banyak. Bahkan di saat musim penghujan pun hama trip, kemudian kutu kebul, kutu daun juga masih banyak. Jadi obatnya harus benar-benar rutin. Berbeda dengan kalau misalnya kita menanam cabai di daerah dataran menengah atau dataran tinggi, maka untuk hama trip atau kutu-kutuan akan sangat minim, akan lebih mudah perawatan. Cuman kendalanya kalau di dataran tinggi dan dataran menengah itu lalat buah. Jadi biasanya lalat buahnya yang banyak. Jadi tiap-tiap daerah, tiap lokasi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagi Anda yang belum subscribe atau baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu. Karena dengan subscribe Anda bisa terus pantau perkembangan tanaman cabai, melon, dan juga semangka yang ada di lahan ini. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Siapa tahu video-video yang saya sajikan bermanfaat buat Anda. Adapun sekarang untuk penyemprotan hari ini, saya menggunakan Lanet 25WP, produk dari DuPont. Beberapa hari yang lalu sudah saya gunakan Sagribit, namun ini saya selingi Lanet. Tujuannya adalah kalau kita hanya menggunakan satu insek terus menerus, lama-lama dari hama trip atau kutu-kutuan itu dia akan punya
kekebalan atau punya daya tahan. Jadi yang tadinya mempan atau ampuh, lama-kelamaan di antara sekian hama ada yang tidak mati, dan yang tidak mati dia bertahan hidup dengan sistem kekebalan. Artinya dia sudah kebal, dan kalau hama yang sudah kebal ini berkembang biak maka akan sulit diatasi. Inilah perlunya di rolling atau diselang-seling untuk insek. Ini kemasan kecil 15 gram ini, jadi saya gunakan untuk satu tangki elektrik. Kemudian untuk fungisidanya saya gunakan antrakol 2 sendok per tangki. Dan selalu saya gunakan agrokip untuk memacu pertumbuhan, karena masih masa-masa pertumbuhan, apalagi sempat ada serangan trip, jadi jangan sampai pertumbuhannya terhenti. Yang di sebelah sini, ini adalah benih yang sama, yaitu cabai Imola Ribbon. Jadi umur benihnya sama, cuman penanamannya selisih sekitar 10 hari, karena waktu itu pengerjaan tanahnya, pengolahan tanahnya belum selesai, jadi penanamannya mundur. Tapi kalau benihnya sama, kita lihat lebih dekat. Pupusnya terlihat bening, jadi ini juga ada daun yang sempat keriput, ini sempat kena trip juga, tapi sudah pulih dan pupusnya sudah bening lagi. Jadi pada saat ada serangan trip, kita tidak boleh santai, tapi harus segera dilakukan penyemprotan, dan harus rutin setiap hari, setiap sore hari, karena kalau terlambat ditangani, keritingnya akan tambah parah dan pohonnya akan melengkung, perlu waktu yang lebih lama untuk memulihkan. Jadi kalau ada serangan trip harus segera diatasi. Kalau khawatir biayanya terlalu membengkak, karena misalnya penyemprotan setiap hari disemprot, tentunya akan lebih banyak menghabiskan obat dan biaya akan membengkak. Bisa diselang-seling pakai Sunlight sabun cuci. Jadi misalnya sore ini disemprot pakai Demolis, kemudian besok sore disemprot pakai sabun Sunlight, kemudian besoknya Demolis lagi, besoknya Sunlight lagi. Atau kalau mau lebih irit lagi, hari ini disemprot Demolis, besok sore semprot Sunlight, besoknya Sunlight lagi, besoknya baru Demolis, sambil dipantau terus kondisi tanamannya, kondisi pupusnya. Kalau pupus ini terlihat agak kecoklatan, berarti ada tripnya. Tapi kalau pupusnya terlihat bening bersih seperti ini, berarti ini enggak ada tripnya. Tapi setiap pagi atau sore, setiap saya ngecek, itu pasti ada trip, tapi tidak di satu pohon. Terlihat bening seperti ini. Setelah saya cek beberapa, nanti ada ditemukan satu trip, misalnya di pohon yang mana saya keliling lagi ada lagi. Jadi hama trip ini, misalnya sekarang kita lakukan penyemprotan sore ini, hamanya mati, besok atau lusa ada lagi yang datang, kita lakukan penyemprotan, dia mati, ada lagi yang datang. Jadi memang populasinya banyak, karena perkembangbiakannya cepat sekali. Jadi kalau saya baca di artikel itu, hama trip itu siklus hidupnya hanya sekitar 10 hari, makanya perkembangbiakannya juga sangat cepat.
Sampai dengan umur 26 hari ini tanaman cabai sudah saya siram 3 kali, jadi setiap 7 hari sekali saya lakukan pengocoran di pangkal pohon pakai Yaramila dan juga DGW. Jadi saya selang-seling setiap 1 minggu sekali. Nanti rencananya di sekitar umur 40 baru ditabur atau digejek. Dan kalau untuk penyiraman saya lakukan jeda 2 hari, terkadang jeda 3 hari karena panasnya kalau siang sangat terik untuk beberapa minggu ini. Baiklah sahabat Petani Maju dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.